kami dapat menerima dengan baik. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini Minggu Estomihi tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 9 dimulai dari ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 ciri zaman sekarang ini. Ada 3 ciri zaman sekarang ini yang di dalamnya kita hidup. 1, ribut. 2, sibuk. Lalu yang ketiga, bising. Ribut, sibuk, bising. Inilah yang sering kita lihat, kita rasakan, dan kita lakukan. Di pasar, di mal, di rumah, di kantor, di jalan-jalan raya, juga termasuk di tempat ibadah. Untuk berdoa khusyuk sekarang ini pun sangat sulit. Apalagi ikon ulahaku doon madok tuhita aka amanginang. Apalagi mati masa pesta. Tolong dulu kontrol diri masing-masing. Parmahani dirim sendiri. Rajai dirim sendiri. Molodidok martangiyang mah. Unang hera basa-basi. Pinasa ma Tuhamu perhalado nami menutup tangiyang parmangano. Lo kan? Na paling parana lau siya juluni bayi do lewat-lewat perlu basi mangakak piringi. Itu kan? Ada lagi lebih parah. Hasuhutoni sendiri dang martangiyang.
Buat apa disuruh memimpin doa kalau caranya seperti itu? Gitu kan? Martangi yang mahita inna laumangan. Arong dodang perduli dipelu tangi yang siat jolong ai set dokidahan tu pangananna. Rajai dirim. Gitu. Jadi di mana lagi kita berdoa secara husuk? I gereja pi ribut do. I gereja pi bising do. Lalu di mana? Padahal suasana hati yang hening, suasana yang sepila dapat kita pakai untuk merefleksikan diri kita. Jadi minta tolong akamangin Anda. Pernah suatu ketika saya betul-betul terpukul. Gitu. Kan anak kota Siprei sering do tampilon di gereja Hati Kudus Katolik ini. Ala sekolah saperius ibana kan. Suatu ketika dia pulang ke rumah. Ibu tohamu doa hai dok. Mak, kenapa ya beribadah di gereja Katolik itu gak berisik ini? Mailahia dong mabigi. Mungkin ngai puteni bana model di parminggu di huriat tahun. Itu anak kecil loh. Kenapa ya di gereja X itu ibadahnya gak berisik? Masalah nama loro tu gereja hohom martangi yang hamolete ngolum nasa minggu tu Tuhani. Mesti kali di gereja membagi surah undangan, kan? Mesti kali gereja mengobrol, mulai ning mengobrol dope iluar majo, arung dope kesempatan kan? Mulai heradang siap dope untuk hening dan husuk, iluar jo satokin. Jangan ganggu teman. Karena itu, jadi kalau ini merupakan ciri zaman ini, sibuk, ribut, bising, kita dong mangulahon. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nas khotbah hari ini, sebagaimana ditetapkan sebagai topik minggu yang mengatakan dan mengajak kita, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Ada satu kata perintah yang betul-betul harus kita renungkan, yang betul-betul harus kita gumuli terus-menerus dan berulang-ulang. Apakah itu? Dengarkanlah, mendengar, tangihon. Apakah yang dimaksud dengan mendengar? Apakah yang dimaksud dengan kata dengarkanlah? Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah memasang kedua telinga dengan baik. Sekali lagi, memasang kedua telinga dengan baik untuk menangkap suara. Itulah kalau kita mendengarkan satu perintah, dengarkanlah, pasang telingamu baik-baik. Untuk apa? Untuk menangkap suara itu supaya dapat kita terima dan kita pahami dengan baik. Kalau firman ini katakan, dengarkanlah Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yang dimaksud adalah tidak tuli. Nah, tidak tuli bukan berarti dia punya hambatan yang berhubungan dengan medis daung. Ale lebih tebo do peri dok tidak tuli ini di hata batakna. Ado di dok tidak tuli di panengel-nengel. Jadi molo di dok tangi homma unangi panengel-nengel. Kalau kita punya dua telinga, pakai dan arahkan itu baik-baik untuk mendengar suara dan perintah. Jadi saya tiba-tiba langsung teringat satu lagu sekolah minggu yang sangat sederhana. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil dengar. Tuh. Itu tiap hari, tiap waktu, tiap saat Tuhan itu memanggil namamu. Nama saya dan juga namamu. Sendengkanlah kedua telingamu untuk mendengarkan dengan baik. Apakah
yang akan Tuhan katakan? Apakah yang akan Tuhan perintahkan dan lakukan untukmu? Jadi kata dengar, dengarkanlah seperti yang dituliskan dalam ayat 7. Nas khotbah hari ini adalah kegiatan yang harus terus menerus kita lakukan. Terus menerus. Gak boleh berhenti. Dia continue. Gak boleh terputus. Bukan sekali-kali, apalagi sampai berhenti. Tidak mau sama sekali untuk mendengarkan. Jadi saya pernah membaca sebuah buku. Dalam buku itu dituliskan demikian. Tahukah kamu mengapa Allah itu menciptakan bagi manusia 2 telinga dan 1 mulut? Itu teh pas deh, 2 telinga dan 1 mulut. Tahukah kamu? Taboto deh ya kamanginang. Mengapa Allah itu menciptakan harus 2 telinga lalu 1 mulut? Jawabannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Gumodang mamanangihon daripada makatai. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lalu mari kita renungkan pernyataan ini. Mari kita lihat fakta yang terjadi di sekitar kita dan fakta yang sering terjadi. Ini kita harus jujur katakan. Saya pun ada di dalamnya. Manusia lebih suka berbicara daripada mendengar. Manusia lebih suka berbicara daripada mendengar. Manusia lebih suka didengarkan daripada mendengar. Dan yang lebih parah lagi, dia mendengar tapi pura-pura tidak dengar. Itu kan. Ngani patorangan nonsian A sahat tu B. Pinasa ma tu inang opung ni si A laho menanggapi. Ayah harus tahe naking idokon inang ulangi jo innamu se. Sina marhuai do. Serupa doi. Sama itu seperti warta itu. Himbauan kepada seluruh jemaat supaya ketika ibadah selesai dimohon untuk jemaat duduk dulu tenang. Berikan kesempatan kepada rombongan para lado terlebih dahulu meninggalkan ruangan gereja ini. Apakah jemaat mendengar dengan baik? Itangi hok kamu doi? Itangi hok kamu doi? Itangi hok do manangdang? Itangi hok do manangdang? Bahasa dangi ulah hok kamu? Gitu kan? Jayan non molarong na jongjong holan amen amen mulak mamu isope hami hudul jolo mulak kamu baru hami parpudi keluar tapi balik buaso goro hamu hami parjolo keluar hello bello ni patah mata mau nak keperelo di ko perjolo jolo baharo molo hita perjolo hamu betahu perjolo itu kan karena tabaid du tradisi huriom marsi jalangan di joloan isi roharona jinalangmu perjemita paragedda dangi Jiba saya abada muhami delani. Itu kan dakku boto da. Arong irohamu songonon. Ha. La alo kima tong maragedda Molo arong dope rohana songoni sonari mamulak. Unang patadahu. Itu kan. Dungi isuku jadwal. Jadwal ni sebo sogot marjamita inang bibil pro tumagom ma unang marminggu. Daripada marsi jalangan kan begitu. Oh lo tumagom ma. Daripada saya tartuk dengan mualani gitu. Jadi dengarkan, pakai pendengaran itu dengan baik. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini katakan, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yang mau dikatakan oleh kalimat ini adalah
Banyak-banyaklah mendengar berita tentang Yesus. Banyak-banyaklah mendengar apa yang Yesus katakan. Banyak-banyaklah mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Banyak-banyak mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus minta untuk kita lakukan. Setelah ini kita lakukan, baru kita paham. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Apakah yang Tuhan mau? Ketika Tuhan katakan hari ini, dung didok debata songoni Yesus termuliakan di atas bukit itu. Apakah yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Maka setidaknya Bapak Ibu, dua hal yang akan kita pelajari dan kita pahami ketika Yesus dimuliakan di atas bukit dengan perkataan, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita agar berubah. Tuhan menghendaki kita agar berubah. Mengapa Yesus memperlihatkan kemuliaannya? Ini kan pertanyaan untuk kita. Jadi kalau kita baca konteks sebelum firman ini, di pasal 8 itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, kan itu kan? Jadi maruru tadi, pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi waktu itu murid-murid itu salah paham. Orang banyak pun salah memahami. Kok Yesus itu Tuhan dia menderita? Takut, mabiar, khawatir. Karena yang mereka tahu Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Dia mampu lakukan banyak hal. Mujizat terjadi, penyembuhan terjadi, pertobatan juga terjadi. Ketika Yesus katakan dia akan menderita, bahkan mati di salib, Yesus itu murid-murid salah paham. Itu sebabnya kalau kita baca di pasal 8 ayat 32, Petrus itu marah dan menegur Yesus. Petrus marah dan dia menegur Yesus. Mereka betul-betul tidak memahami. Mereka betul-betul tidak mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan katakan. Maka hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lagi ada jemaat yang salah memahami tentang kepribadian Yesus dalam hidupnya. Unang saya taruh au porsea di debata alai semier dope lomos mabiar kuatir marsak dohotlan aka na asing. Jadi kenapa Yesus harus berkorban? Kenapa Yesus harus menderita? Kenapa Yesus harus tersalibkan? Jadi jawabannya supaya kemuliaan Yesus, kemuliaan itu pun melekat dalam kehidupan kita. Ibu Tuhan urwalannya, ketika Yesus dimuliakan di bukit itu, yang muncul di kiri kanannya siapa? Musa dan Elia. Tahu nggak cerita tentang si Musa? Dia pun punya pengalaman yang sama, punya wajah yang berubah, bercahaya sama seperti kemuliaan yang dialami Yesus, lalu kainnya pun botar. Dan sungguh dia pemaloni jol mama kalantang tidak ada yang sama seperti itu. Ingat enggak? Ketika Musa dipanggil ke Gunung Horeb untuk menerima kedua loh batu itu, dan dia berada di sana selama 40 hari, 40 malam. Ketika Musa turun, kemuliaan yang sama terjadi. Musa turun dengan cahaya, wajah yang bersinar, lalu kain yang dikenakannya bersinar luar biasa. Ingat enggak cerita tentang Elia? Apa yang terjadi dengan Elia? Seorang nabi yang terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Wajahnya pun bersinar, lalu kainnya pun berubah. Putih, sangat putih. Jadi yang dimaksudkan dalam nas khotbah ini adalah Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Bersedialah
untuk berubah. Radima marhamu baun. Berikanlah hatimu untuk berubah. Karena apa? Orang yang rela diubah agar berubah, tentu saja orang yang merasa dirinya bermasalah. Jadi mau mubah, na merasa doibana dengan ngoluna. Dia merasa dirinya sedang baik-baik saja, padahal dia sendiri sedang bermasalah. Jadi jangan anggap dirimu sedang baik-baik saja, padahal banyak masalahmu. Eda. Songon na soya beho rak tu gereja dohot parumemu. Ai biasa na saya rak dohoro parumemu. Rap hudul, rap maronan, rap dohot tu pesta. Honya neda kompak dohami bah. Perasa ammu doin. Habe ngamar bada bola kibana dohot parumen nai. Orang yang merasa dirinya sedang baik-baik saja, percayalah dia sedang bermasalah. Dan orang yang merasa dirinya sedang baik-baik saja, saat tuat digadang mubai, dia akan sulit berubah. Karena apa? Orang yang mau diubah agar berubah, karena dia merasa dirinya sedang bermasalah. Adonggok persoalan di bana, persoalan di dirina, persoalan di rumah tanggana, persoalan di ulun. Jadi supaya terjadi kemuliaan sama seperti yang dirasakan oleh Musa dan Elia, yang Tuhan mau melalui khotbah ini adalah melekatlah kepada Tuhan. Bayangkan lo Musa itu 40 hari 40 malam dia bersama dengan Allah. Hola turun di Benesia gunungi, dia pun punya cahaya kemuliaan yang sama 40 hari 40 malam. Dia membicarakan banyak hal. Dia membahas banyak hal. Begitulah yang harus kita lakukan untuk menjadikan perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Melekatlah kepada Tuhan sama seperti batang kayu dengan pohon. Selama dia melekat dengan baik dengan pohon itu, maka dia akan bertumbuh dan berubah. Songonima hita tu debata. Nah selilingom malas martangiang, cobalah. Begitulah orang merubah dirinya. Nah selilingom malas merminggu, cobalah. Begitulah orang merubah dirinya. Nah selilingo dangoloro tu pertanyaan, coba jo. Setidaknya molo dijabum pertanyaan, unang tinggal ho jabum. Nah, itu kan penyakit yang luar biasa itu. Dan orang yang telah berubah, ingat, supaya kita bisa simpulkan apakah aku ini sudah berubah atau tidak. Dan orang yang telah berubah, dia akan merasa nothing. Tidak ada apa-apanya, padahal sebetulnya dia telah berbuat banyak. Orang yang berubah itu, dia merasa tidak ada apa-apanya. Bahkan dia terus-menerus bertanya kepada Tuhan, apa yang saya perbuat menurutmu Tuhan? Hadopena naing patupauku na hobar tulomo ni rohami Tuhan. Ima ciri-ciri ni halak na berubah. Kontrol sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Jadi dang jago marungut-ungut. Molo halak naumuba. Dia terus-menerus bertanya, Tuhan, apakah yang harus kulakukan yang seturut dengan kehendakmu? Padahal dia udah lakukan banyak, dia tetap merasa tidak ada apa-apanya. Hape jolo mana somar parbahenan. Gudeng kata hatana. Ngayata heu pabuat Tuhamu. Suatu ketika minggu akhir tahun gerejawi kan tradisinya selalu dibaca berih kan dan laporan keuangan. Jahab bendahara romat tong parhepengonon. Jadi parhepengota minus 40 juta. Aturarong dojong-jong sahala ipu di interupsi. Itu dia ni pepek kamu kaparhala du hepengi. Sudah matong si bereng to matai. Habe holani do pia matai rotu gereja. Ngatur merinterupsi. Tu dia rebek kamu kaparhala du hepengi. Padahal dia sendiri tidak pernah muncul beribadah. Jelas dia interupsi karena dia tidak tahu apa-apa. Jadi kadang orang yang berbuat banyak dia tidak merasa apa-apa yang dilakukannya. Alai jolo mana somar pabahena hidup bana adong upah sama dok tong kosong nyaring bunyinya.
Jadi unang ngolo hamu songon, unang ngolo hita songon. Oh, itu. Itu yang pertama. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita agar berubah. Jadi yang ada di pikiran kita, berubahlah. Berubahlah dan terus berubah. Yang kedua, Allah menghendaki agar kita mampu mengubah. Nah, setelah kita merasakan perubahan, ada juga yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apakah itu? Mengubah. Jadi ada sebuah doa yang terkenal dengan sebutan Serenity Prayer. Doa untuk memohon ketenangan. Kira-kira begini bunyinya. Tuhan, beri saya kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Doakanlah itu. Tuhan, beri saya kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Tuhan, beri saya hikmat untuk dapat membedakan di antara keduanya. Ingok dah, dang sude boy ubom. Alai adong do na boy rubom. Karena itu kita memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Jangan sekali-kali paksakan dirimu. Unang paksahon lomom, unang paksahon pikiranmu. Dang sude boy ubaummu songot dirim dohot songon lomom. Pertanyaannya, bagaimanakah kita mengubah orang lain? Sangat sederhana. Melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Apa yang saudara kenal tentang Tuhan? Apa saudara minta dari Tuhan? Apa yang saudara peroleh dari Tuhan? Apa yang saudara rasakan dari Tuhan? Saksikanlah itu setiap waktu, setiap saat. Hingga banyak orang yang berubah. Hingga banyak orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Jadi ada sebuah cerita nyata. Suatu hari, arong ma sada keluarga, dibawa ma anak konna doli-doli, lau tu jabuni guru huria, waktu guru huria depe huria. Jadi mai dok omak non, guru nami, tinggal majoi jabumon anak kokon. Aidang tarajaran hawyon, bukan mai bedelna. Rom siamat tai, tolong maju amang guru, ajar-ajari maju anak kokon. Anggia pala sogok gabi jolmon, ay holanodo anakku. Jadi isuku guru riom mahuaru anak mon, holan nama rokok. Kalau sedai sema do pemana, holan nama rokok, nggak mau saya panggil guru. Holan nete gora, holan nama rokok, dang lau berohana sikola, bukan mai bedel. Mapikir ma guru rie. Molo songoni, bokamu maju mula anak komon. Sebulan nai, Roma hamu huson, asa hulian alus. Lalu sebulan kemudian, Roma nato rason, doho anak konan na bedelon. Oh mamang guru, obar tunani dok munai. Sebulan nai asa rohami tuson. Jadi nggak boleh biamang tinggal anak konami ison boy nauli amang nauli inang anggia boy tutu muba anak komon alai suku nama taima alai taringok na amang guru. Buasa roy ko pangidua mu tiki sebulan asa mulak kami musai tuson. Ya lusi guru ima. Ay bawa ma benokku amang ayaw pe parsigaret dok. Bajolo hupaso maju aw marsigaret dah. Asal aku hataku tu anak mon. Jadi bagasan na sebulanon ngahuorombe. Ngasobe aw marsigaret. Asa boy hupudai anak komon. Tinggal humma ison. Bisakah kita merubah orang lain? Bisa. Dengan kesaksian hidup. Apa yang kita rasakan, apa yang kita minta, apa yang kita dapat dari Tuhan, saksikanlah itu dari hari ke hari, waktu ke waktu, supaya banyak orang berubah. Itu dah. Jadi mau lodong pengalaman na sama, unang pula lo jahitan yang neu ganu pari ganu tiki, itu kan cukup dengan satu perbuatan. Oh ya donang, Rain Bajar Naposope kan punya fenomena yang unik sekarang ini.
dipanggil berkali-kali nggak mau dengar, ya kan? Gitu nggak? Gitu nggak? Oh ya, puji Tuhan mak, berarti nggak berubah mak teh. Alai mau lo jabu nami, oh lo udah sampai au marmudari ngi kona, kasong ni do bolo na tua na jul, beh sampai marmudari ngi kula suitangi ko mak katain. Ni jo dangi tangihon, ya kan? Kan ada fenomena songoni. Molo ijo dangi tangihon berarti unang jo. Asaibena lulu. Jadi lakukan segala sesuatu dengan tindak tandukmu sekecil dan sesederhana apapun itu. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dua hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ketika firman ini mengajak kita untuk bersama-sama merenung, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah berubah. Lakukanlah perubahan dari hari ke hari sekecil apapun itu. Lalu yang kedua, Tuhan pun mau kita mampu mengubah orang lain. Unang jo otordongamu rubah, na dijabumjo amatam, inatam, anak komu geleng. Dah, ima jo parjolo. Mari kita bersama-sama berproses, belajar bersama-sama hingga yang Tuhan mau hari ini dapat kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengajar, mengingatkan, dan mengubah hati kami hingga kami mendapatkan pemahaman yang sungguh-sungguh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuntunlah hati kami Tuhan, agar kami mampu melakukan perubahan dan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam setiap persoalan dan permasalahan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan pekerjaan kami. Tuhan, kami pun memohon kepadamu, berikan kami hikmat agar sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan yang senantiasa menuntun hati kami berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami bersama jemaat-Mu hari ini. Kiranya Engkau pun berkenan memberkati seluruh yang hadir. Pun demikian dengan jemaat-Mu yang belum dapat hadir, dimanapun mereka berada. Kiranya kami mendapatkan berkat yang melimpah, pertolongan dan tenaga yang selalu baru. Secara khusus kami mau berdoa bersama-sama, memohon pertolongan Tuhan untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di negara yang kami kasihi ini, Indonesia, pada tanggal 14 Februari yang akan bersama-sama melakukan pemilihan pemimpin yang akan memimpin kami 4 tahun ke depan. Tolonglah kami, berikan kedamaian, berikan kenyamanan dimanapun terlaksananya pesta demokrasi. Gerakkan dan tuntunlah ke hati kami sehingga oleh pertolongan Roh-Mu dengan jujur, tulus dan ikhlas kami memilih sesuai dengan kehendak-Mu pemimpin yang mengasihi negeri kami, pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melakukan itu melalui hak suara yang akan kami sampaikan pada pesta demokrasi ini. Berikan keamanan Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari tantangan dan halangan. Kiranya dapat berjalan dari awal sampai pada akhirnya, dan siapapun yang kelak akan terpilih memimpin kami di negeri ini, itu pun kami yakini sebagai kehendak Tuhan yang Engkau nyatakan boleh terjadi bagi negara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami dan terimalah permohonan kami. Amin.